Yesus sayang semua. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami ingin ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini, Yesus cinta semua orang. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita nyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Bangkit berdiri ya. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yuk sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Kau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas kesehari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yang kelas besar sudah disiapkan Alkitabnya. Hari ini cerita kakak terambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik pernah nggak lihat atau pernah dengar nggak tentang orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga mereka terpasung, kakinya tidak bisa bergerak bebas karena terikat. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang orang yang kerasukan. Dia tinggal di daerah Gerasa. Di kota Gerasa ini mereka penduduknya masih berbudaya Yunani. Mereka masih mempercayai dewa dan dewi. Mereka adalah pusat perdagangan kota Gerasa ini. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di kota Gerasa bermaksud untuk memberitakan kabar baik. Sampai Tuhan Yesus di kota Gerasa, ada satu orang yang datang menyambutnya. Dia adalah orang yang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang kerasukan roh jahat itu, "Siapa namamu?" "Namaku Legion, karena aku banyak." Ternyata orang yang kerasukan roh jahat ini dirasuki oleh banyak roh jahat.
ada sekitar 6.000 roh jahat, sehingga dia begitu kuat. Sehingga dia diasingkan tinggal di daerah pekuburan karena dia suka melukai dirinya, memukul-mukul dengan batu atau melukai orang lain. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat ini untuk pindah dari orang ini. Tapi roh itu mohon supaya dipindahkan kepada kawanan babi yang ada di dekat situ. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Pindahlah roh-roh jahat itu ke kawanan babi. Di situ ada sekitar 2.000 babi yang kemasukan roh-roh jahat, sehingga babi itu lari tidak terkendali dan masuk ke dalam jurang hingga mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu bingung, apa yang terjadi dengan babi kami? Dia lihat orang yang kerasukan roh jahat itu sudah normal kembali, sudah sehat kembali, dia sudah bisa berpakaian, dia kembali kepada keluarganya. Nah, penjaga-penjaga babi ini panik. Dia menceritakan kepada masyarakat yang tinggal di Gerasa tentang perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan satu orang yang kerasukan roh jahat. Tapi ada 2.000 kawanan babi yang mati karena roh jahat itu masuk kawanan babi. Nah, penduduk Gerasa itu berpikir, mereka pikir, wah rugi ya, bagaimana dengan babi-babi yang lain kalau Tuhan Yesus akan lama di sini? Satu orang bisa disembuhkan, tapi 2.000 babi meninggal mati. Mereka akhirnya bersepakat untuk mengusir Tuhan Yesus dari daerah mereka, dari kota Gerasa. Orang yang kerasukan roh jahat ini mau mengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang, boleh ikut Tuhan Yesus, tapi bukan berarti ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Jadilah berkat, jadilah saksi di mana dia tinggal dan Tuhan tempatkan. Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah dia alami kepada penduduk sekitar di Gerasa. Nah, cerita kakak sudah berakhir nih adik-adik. Nah, kakak punya tugas kepada adik-adik. Setiap kita juga merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam diri kita. Mari adik-adik, kirimkan video kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Kirimkan ke gereja, bisa mengirimkan kepada Kak Esther atau Kak Andri. Mari ceritakan, hari ini temanya Yesus mencintai semua orang, termasuk orang yang kerasukan roh jahat itu. Dimulai dari kakak ya, kakak mau cerita. Kakak dulu waktu kecil, sekitar kelas 6 SD juga pernah mengalami sakit. Disebut sakit alergi, waktu itu kata dokternya alergi dingin atau alergi makanan sehingga tiduran di sekujur kaki. Tapi berganti tahun, sekitar tahun 2009, dokter bilang ini bukan alergi, ini penyakit autoimun, namanya vaskulitis purpura. Jadi tahun 2009 kakak melakukan pemeriksaan karena dirujuk ke RSCM, lakukan pemeriksaan, biopsi dan lain-lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah sembuhkan sehingga sekarang sudah tidak pernah timbul lagi alerginya. Nah, mari adik-adik ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian, bagikan itu kepada sesama, bagikan ke gereja lewat kiriman video. Kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan jangan kemana-mana dulu ya. Dadah! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak